Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tentara Slam Dataken volume 12 part 8. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah dia datang dan bergabung dalam rapat, Rimuru menjelaskan, pendatang atau pengunjung baru semakin meningkat. Memang ini sangat menguntungkan Tempest, tapi kita membutuhkan lokasi kerja baru. Tingkat lapangan kerja sangatlah penting. Jika tingkat lapangan bagus, maka belanja konsumen akan meningkat dan perekonomian akan membaik. Jika lapangan kerja buruk, maka perekonomian akan buruk. Jika itu terjadi, kejahatan akan meningkat seperti pencuri, perampok, dan lain-lain. Aku berencana melakukan pembatasan jumlah tenaga kerja yang tidak terampil. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dari sini karena Tempest sudah mengudara tinggi? Jika ditanya bagaimana cara mereka menghasilkan uang, itu jawabannya sangat mudah. Jika seorang petani, kita harus memberi lahan pertanian. Jika seorang pengrajin, maka kita kenalkan dengan bengkel. Jika seorang petualang, labirin sangat tepat. Jika seorang aktor, Tempest punya panggung teater. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya bakat seperti itu? Jawabannya memberi mereka pendidikan lalu dioperasikan sebagai militer dan itu berada di bawah kendalimu, Benimaru. Bergunanya mereka atau tidak, itu masalah lain. Setidaknya mereka bisa menjaga keamanan negara. Jika bergabung dengan militer, mereka bisa mencari nafkah dan juga dapat mempelajari keterampilan secara gratis. Bahkan akan dijamin mendapat pekerjaan. Diskusi politik kecil-kecilan telah selesai. 2 hari telah berlalu. Rumor tersebut tersebar luas. Alhasil pelamar sebagai militer terus meningkat. Tidak hanya para petualang dan para imigran, tetapi juga tentara bayaran. Namun sayangnya masalah besar telah terjadi. Invasi kekaisaran timur ke barat sepertinya akan kenyataan. Rimuru kembali mengadakan rapat dengan Benimaru dan yang lainnya. Kali ini rapat tentang kekuatan tempur Tempest. Rimuru meminta Benimaru mengajukan proposal rekomendasi militer. Ini organisasi baru yang dibuat Rimuru. Jadi Benimaru memegang komando militer, sedangkan komando tertinggi dipegang Rimuru sendiri. Dalam organisasi baru ini, Rimuru memilih King Gupta sebagai komandan utama. Namun Benimaru masih ragu dan sangat khawatir jika si King Idiot menjadi komandan utama. Bagi Benimaru tidak masalah jika Gupta harus tewas, tapi bagaimana dengan bawahannya? Rimuru berkata, Benimaru sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Secara diam-diam Gupta menjalani latihan khusus. Dia berusaha keras, dia sangat ingin melindungi negara Tempest. Gupta adalah pria yang sanggup bertahan di saat yang penting, dan aku percaya bahwa Gupta mampu melindungi bawahannya. Sion menambahkan, ya Benimaru, aku percaya kepada Gupta, dan asal kau tahu, dia salah satu dari 4 raja surgawi. Dia tidak akan mengkhianati harapanmu. Dia belum menambahkan, itu benar, kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengirim Testarossa sebagai pengawalnya. Kedua dari 4 raja surgawi mendukung Gupta, dan Benimaru pun juga anggota 4 raja surgawi. Dengan itu Benimaru tersenyum kecut. Organisasi baru terbentuk dengan Gupta sebagai komandannya. Setelah itu Rimuru meninjau kop lainnya dan ada 3 kop. Pertama, kop Gupta. Akuro sebagai penasehat. 100 penemuan goblin level A-, 12.000 green number yang berisi 4.000 prajurit awal yang senior akan mengambil alih komando. 8.000 prajurit junior yang baru direkrut 3 hari. Kop kedua, Jenderal Gale. Kop Gale diisi 2.000 yellow number High Oak level B+, 35.000 orang number High Oak yang baru bergabung level C. Yang ketiga, kavaleri udara yang akan menjadi senjata rahasia.
Radal hijau Gabil sebagai jenderal. Jumlah 100 Hiryu level A+, 3000 crew number level C+. Walaupun level C+, tapi mereka bukanlah prajurit biasa. Mereka bertarung sambil mengendarai weapon. Unit Gabil memiliki serangan yang terbaik ditambah superioritas udara. Namun saat ini, Gabil hanya menangkap 300 ekor weapon lalu merawatnya. 3 kopi ini langsung berada di bawah kendali Benimaru. Benimaru meyakinkan tuannya Rimuru. 3 kopi ini adalah taruhan keamanan untuk menghadapi Kekaisaran Timur. Sedangkan Kurena sendiri terdiri 300 orang yang dipimpin Gogua. Kurena adalah pasukan elit yang terganas. Rata-rata mereka level A+1. Jika dibandingkan per orang dari kekuatan Kurena, mereka setara makin tinggi seperti Gelmud bawahan Kleman. Pasukan elit yang kedua, Dark Shadow. Mereka para intelijen yang dipimpin Zoe. Unit Zoe berjumlah 100 orang. Sejauh yang Rimuru tahu, Dark Shadow sangat kuat. Ada Sokka dan 4 bawahannya yang merupakan para komandan. Mereka semua menduduki level A. Zoe juga memiliki 3 bawahan level A spesial. Pertama, Glenda, mantan bawahan almarhum Glembel. Kedua, Jirat, pemimpin tentara bayaran Azulverte. Ketiga, Ain, pengguna roh. Testarossa merekrut mereka setelah mereka gagal mengancatui Dewan Barat. Lalu Testarossa merekomendasikan kepada Zoe. Pada awalnya Zoe tidak yakin dengan kekuatan tempur ketiga orang ini. Saat mereka ditugaskan dan Zoe melihatnya sendiri, mereka intelijen yang sangat luar biasa. Mereka membunuh di balik bayang-bayang dengan sangat sempurna. Dan rumputnya mereka adalah unit yang sangat mengerikan. Yang terakhir, Yomigaeri, Sion sebagai jenderalnya. Mereka unit abadi dan tugasnya sebagai umpan. Yomigaeri adalah unit yang terbandel yang sering membangkang perintah tuannya Rimuru. Walaupun Rimuru melarangnya, mereka tetap mengorbankan diri dengan senang hati melindungi tuannya Rimuru. Sion juga punya unit rahasia yang tidak terdaftar di yurisdiksi militer Tempest. Mereka disebut organisasi Sion dan isinya 1000 orang biasa. Bisa dikatakan klub penggemar Sion yang dikomandoi ketika Putra Draguel. Benimaru memberikan sebuah peta, ada sayap kiri dan ada sayap kanan. Unit Gupta 12.000 pasukan, unit Gel 37.000 pasukan, unit Gabil 3.000 pasukan. Rencana Rimuru pasukan Gel hanya akan dibuat sebagai getakan saja. Saat perang pecah, Gel akan ditarik karena ada bantuan dari pasukan Dewan Barat. Jadi yang dimaksud sayap kiri di dalam peta adalah pasukan cadangan dari Dewan Barat yang diisi 150.000 pasukan manusia, 300.000 majin campuran 20.000 relawan. Penuh semangat, Rimuru berteriak, "Tempest negara yang berbeda di bawah pelindunganku. Takkan kubiarkan siapapun mengganggu, walaupun itu Raja Iblis terkuat, Ki Crimson, dan aku pun siap membunuhnya apapun yang terjadi." Diablo dan Sion tersenyum cerah dan mengangguk setuju. Benimaru memberikan usul. Saya berpikir meminta Testarossa mengambil peran. Menurutku yang terbaik jika perang pecah, saya berharap Testarossa disuruh pulang ke Tempest untuk memimpin pasukan Dewan Barat. Rimuru berkata, memang di setiap negara Dewan Barat sudah dipasangi alat komunikasi ajaib dan tak perlu khawatir tentang komunikasi ajaib. Kita bisa menghubungi Testarossa dan negara Barat kapanpun. Namun bagaimana dengan kamu-kamu kecil? Alat komunikasi ajaib sangat lambat. Diablo meyakinkan, Anda tidak perlu khawatir Rimuru sama. Mos dapat membelah diri menjadi ratusan klon. Semua klon bisa menjaga komunikasi antar unit dalam badan intelijen. Rimuru kagum dengan kekuatan Mos, itu luar biasa. Rimuru menyarankan, Mos laki-laki yang sangat berguna, seharusnya Mos menjadi komandan Ko. Diablo berkata, itu tidak mungkin Rimuru sama. Itu akan menjadi buruk bagi Mos, mengingat temperamen Testarossa. Itu akan sangat menyedihkan bagi Mos. Intinya, Testa akan marah jika bawahannya dipuji sebelum memuji Testarossa terlebih dahulu. Rimuru memutuskan,
Rimuru akan menjadikan Testa komandan Corps sementara, tapi jika ada kandidat yang tepat, aku akan mengganti Testarossa. Namun masalahnya, intelijen yang kita kirim ke Kaisar Timur semuanya gagal, bahkan tidak mendapat informasi apapun. Berdasarkan sedikit informasi yang diperoleh dari militer dan peristiwa lainnya, ada 300.000 pasukan yang akan dimobilisasi. Jika kita kurang beruntung, pasukan mereka akan bertambah menjadi 1 juta pasukan. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa mengalahkan Kekaisaran Timur? Dengan tiba-tiba Xion menyarankan, bagaimana kalau kita meminta bantuan Ordo Ksatria Suci? Rimuru menolak, itu tidak mungkin. Xion mengusulkan lagi, bagaimana jika dengan pahlawan Masayuki? Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.